Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Ba Curamin, Kak Saruga, Ba Sengat, Kak Jubata. Perkenalkan, saya Dea Amanda dari Prodi PKK 1, semester 1 dengan mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan resume dan rangkuman pertemuan pertama pengantar ilmu sosial dasar. Perlu kita ketahui apa itu ilmu sosial dasar. Pengertian ilmu sosial dasar adalah disiplin ilmu yang mengkaji konsep-konsep dasar dalam ilmu sosial yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Tujuan utama adalah memberikan pemahaman tentang dasar konsep teori dan realitas sosial yang ada di sekitar kita. Konsep ilmu sosial dasar mencakup berbagai ide fundamental yang membentuk pemahaman. Teori dalam ilmu sosial dan dasar berfungsi untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami berbagai fenomena sosial. Realitas sosial adalah merujuk pada cara di mana individu dan kelompok memahami dan berinteraksi dengan dunia sosial mereka. Contohnya dalam keluarga dan masyarakat. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS adalah paham studi sosial, bukan merupakan satu disiplin ilmu pengetahuan. Materi ilmu pengetahuan sosial adalah tingkat sekolah dasar dan menengah. Berbeda dengan ilmu sosial dasar yang dipelajari di perguruan tinggi. Tujuan ilmu sosial dasar yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana masyarakat diorganisasi, termasuk peran dan fungsi berbagai institusi sosial dan kelompok. Contohnya pendidikan, menyebarkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial, mempersiapkan individu untuk peran di masyarakat. Yang kedua, menganalisis interaksi sosial, mengkaji bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial, serta bagaimana interaksi ini membentuk perilaku, sikap, dan hubungan sosial. Pengaruh sosial. Lingkungan sosial termasuk keluarga, teman, dan kelompok kerja. Memainkan peran dalam membentuk sikap dan perilaku individu. Misalnya, seseorang mungkin mengadopsi sikap tertentu tentang budaya mereka, pengaruh dari kelompok sosial di sekelilingnya. Yang ketiga, menjelaskan fenomena sosial, memberikan penjelasan tentang fenomena seperti perubahan sosial, konflik, dan dinamika kelompok untuk memahami penyebab dan dampaknya. Konflik kelas, ketidaksetaraan ekonomi dapat menyebabkan konflik antar kelas sosial yang berbeda. Yang keempat, mengidentifikasi masalah sosial, menilai masalah sosial yang ada seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan diskriminasi, serta mencari solusi dapat diterapkan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan, menyediakan dasar bagi pembuat kebijakan dan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan kebijakan sosial dan ekonomi. Pengembangan ilmu sosial dasar sejalan dengan realisasi pengembangan ide dan pembaharuan sistem pendidikan yang bersifat dinamis dan inovatif. Ilmu sosial dasar adalah ilmu yang dipergunakan untuk pendekatan sebagai sarjana jalan keluar untuk mencari pemecahan masalah-masalah sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, pemahaman masyarakat melibatkan analisis dalam mengenai bagaimana individu dan kelompok berinteraksi.
Ilmu sosial dasar penting karena memberi wawasan mendalam tentang cara masyarakat berfungsi untuk bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Sekian hasil resume dari saya. Saya mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Adil Kak Talino, ba Curamin Kak Saruga, ba Sengat Kak Jubatan.